Terjebak satu malam yang indah. Bab 038. Setelah puas melihat itu semua, dia menyela dan menyusup di samping Nenek Clara. Lantas membopong Kinan. Dia duduk di samping Gladys dan menatap wajahnya dengan teduh. Begitupun dengan Gladys, dia menutup wajah sang suami penuh cinta. "Maafkan aku, Mas. Sepertinya aku tidak akan lama lagi. Waktuku sudah semakin dekat, tapi aku belum bisa menjadi istri yang berbakti dan membahagiakanmu." Hati Gladys bermonolog. Tangannya bergerak perlahan, pelan dan menyentuh paha sang suami. Awan yang peka lantas Mas lembut telapak tangan itu dan menautkan bersama jemari tangannya. Dingin. Seakan tak ada aliran darah yang menghangatkan tubuh istrinya itu. "Bigness with you, honey," bisik Awan, seraya mendekap erat bayi Kinan. Dan mendekatkan wajahnya menempelkan ujung bibirnya ke kening sang istri. Tes, bulir bening itu lolos, saat rapat kelopak mata Awan menutup. Begitupun dengan Gladys yang matanya kembali menggenang. Saat dia bisa tahu, betapa tulusnya Awan mencintainya. Tapi selama ini dia sangat egois hanya menuruti keinginannya sendiri. "Itu, Mas. Aku minta maaf. Kamu berhak bahagia, Mas. Jika Kinan bisa membuatmu bahagia, pasti mamanya Kinan lebih pandai membahagiakanmu," lirih Gladys dalam hati. Sebab dia belum bisa sama sekali mengucapkan apapun. Batinnya terluka, sakit dan sangat nyeri. Andai dia tahu semua ini lebih awal. Tapi, semua tak ada yang kebetulan. Dengan semua rangkaian kejadian, dia bisa mengerti arti dihargai, dicintai, dan disayangi dengan tulus. Gladys bertekad, jika memang Tuhan akan mengambil nyawanya secepatnya, dia memohon untuk sekali saja bisa bicara. Dia ingin meminta maaf dengan tulus kepada sang suami, nenek juga adiknya. Lalu, dia akan meminta Awan menikahi sang adik sebagai penebusan rasa bersalahnya. Karena tak bisa menghadirkan bayi kecil itu dari rahimnya. Toh, rahimnya atau rahim Ernia, sama saja. Bukan? Mereka bersaudara, anak Ernia, juga anak Gladys. Tapi, lidahnya sungguh keluh. Sulit sekali untuk digerakkan. Dia bisa berucap, tapi hanya lidahnya yang bergerak sangat pelan. Tanpa ada yang bisa mendengar suaranya. Dia terus memperhatikan Kinan yang tergelak bersama suaminya. "Kamu pantas menjadi ayahnya, Mas. Meski kau katakan kau bukan ayah biologisnya," bisik hati Gladys. Lantas, Ernia yang berdiri di samping Awan. Dia sedang tergelak sebab melihat Kinan yang sangat renyah tertawa bersama kakak iparnya. Gladys menarik kedua sudut bibirnya, seiring kedua sudut matanya yang terus saja berair. "Gladys Mas lembut jari jemari tangannya sendiri. Kamu juga sangat pantas bersanding dengan Mas Awan, Kuma. Kamu sangat cantik, secantik Mama Arumi. Dan Mas Awan, setampan Papa Mahe. Kalian akan hidup bahagia jika bersama." "Kakak yakin itu," ucap hati Gladys dengan sangat yakin. Bibirnya gemetar, dia terus mencoba untuk menyuarakan perasaannya. Tapi, lagi-lagi tak ada yang keluar dari bibirnya. Ernia menoleh saat Gladys membuka mulutnya. "Kakak mau minum?" "Kuma ambilin ya," ujar Ernia. Wanita itu lantas mengambil air hangat dan sedotan. Lantas membantu sang kakak untuk minum sedikit demi sedikit. Setelah itu, Ernia meletakkan gelas yang ia pegang. Kemudian memandangi wajah pucat sang kakak. Awan duduk membelakangi Gladys, tepat di samping Ernia. "Kuma sayang kakak," bisik Ernia, seraya menyapa pipi sang kakak. Saat hendak berdiri,
Awan menoleh menatap kedua kakak adik itu dengan tersenyum. Awan dan Ernia menatap ke bawah tepat di tangan mereka yang berjarak 1 tangan. Dan di sana ada tangan Gladys yang menjadi penghalangnya. Tapi, tangan Gladys menggenggam erat kelingking kedua orang tersebut, membuat Awan dan Ernia saling tatap dalam diam. Lantas bersamaan menoleh ke arah Gladys. Ernia menoleh kembali ke arah sang kakak. Seraya menarik tangannya lantas membelai lembut pipi sang kakak, dan menyapanya. "Kak, nanti malam, Kuma minta maaf nggak bisa temani Kak Gela, ya. Kasihan Kinan kalau dibawa menginap di sini," ujar Ernia. Seraya berputar dan berpindah posisi ke tempat yang lain. Iris mata Gladys mengikuti pergerakan tubuh sang adik, yang sangat terlihat menghindar dari Awan. Gladys hanya mengedipkan matanya, lantas melirik ke arah Awan yang juga menatapnya lekat. Gladys tersenyum mendapatkan tatapan teduh dari sang suami. "Awan nih, Mas," jemari tangan Gladys dengan lembut. Istrinya itu hanya tersenyum getir menatap sang suami. "Bagaimana caraku mengatakan pada kalian bahwa kalian harus menikah setelah kepergianku nanti?" gumam hati Gladys. Sungguh, ingin sekali dia mengatakan itu pada adik dan suaminya. Tapi, Gladys memang harus bersabar lebih lama lagi. Sebab dia sama sekali belum bisa mengungkapkan semua keinginan hatinya itu. "Kak, kami pulang dulu ya. Nenek mau ikut pulang, atau mau di sini saja?" tanya Ernia. "Di sini saja, Kuma. Nenek akan bantu Awan jaga Gladys. Kalian pulanglah, hati-hati di jalan." "Ya," sahut sang nenek. Ernia pulang ke rumahnya dengan perasaan lega. Tapi, keesokan harinya dia tidak datang pagi hari. Sebab ada pesanan tambahan yang ternyata dari perusahaan Rico. Saat dia tahu Ernia membuka catering, Rico langsung membukingnya. "Pak Roni, sepertinya kita harus tambah kurir lagi deh. Ada rekomendasi tidak, Pak?" Ernia yang sibuk dengan bahan-bahan mentah makanan sesekali melirik Pak Roni yang sigap menyusun box-box kosong yang akan diisi kudapan matang nantinya. "Nanti saya telepon teman saya, Mbak. Siapa tahu ada. Butuh berapa orang lagi kira-kira, Mbak?" "3 deh, Pak, kalau ada. Perusahaan besar mulai melirik usaha kita, nih. Takutnya kurang kalau cuma 1 atau 2, sekarang saja kita masih keteteran," ujar Ernia. "Siap, Mbak. Nanti saya hubungi teman." Siang ini, Ernia pergi bersama ketiga kurir yang biasa delivery order pesanannya. Panggilan khusus dari bos perusahaan yang ganteng, super maksimal, body oke, tampang rupawan, dan dompet tebal. Tapi sama gelap malah pingsan. Harus Ernia sambangi. Entah apa yang ingin dia sampaikan pada Ernia. Teringat kejadian di lift hari itu. Ernia selalu tertawa geli. Ada manusia takut gelap, dan itu laki-laki. Aneh sekali bagi Ernia. Dia disambut Rico saat tiba di perusahaan milik Rangga. Bahkan, Ernia diminta langsung menemui pria itu di ruangannya. "Siapa yang butuh sih sebenarnya? Kenapa aku yang harus menemui coba? Dasar aneh," umpat Ernia kesal, seraya berjalan ke sebuah ruangan. Tok, tok, tok. Ernia mengetuk pintu ruangan tersebut. "Masuk." Suara bariton terdengar dari dalam ruangan tersebut. Ernia membuka pintu dan masuk dengan sopan. Saat pintu itu terbuka, pria itu menoleh dan langsung berdiri menyambut Ernia. Lantas mempersilakan Ernia untuk duduk di kursi di hadapannya. Ernia tersenyum Rico seraya sedikit mengangguk tanda hormat. "Terima kasih sudah datang, Bu." Rangga dengan sedikit gugup menyapa dan membuka obrolan. "Iya, terima kasih kembali, Pak. By the way,
Ada apa ya, Pak? Saya diminta menemui Bapak secara pribadi. Tanya Ernia tak ingin membuang-buang waktu lebih lama lagi. Rangga mengusap tengkuknya, seraya tersenyum getir dan melirik Ernia sekilas. Ernia menatapnya lekat dalam penasaran. Dia menunggu pria itu membalas pertanyaannya. Itu, aku mau berterima kasih untuk hari itu. Saat kita terjebak di lift dan tiba-tiba lampu padam, dan lift mati, ucapnya dengan sedikit terbata. Sebab menahan malu. Hanya itu. Tanya Ernia dengan alis yang bertaut. Iya, sahut Rangga simpel. Hah, astagfirullah. Ernia mendorong punggungnya ke sandaran kursi. Dan menghela nafasnya panjang. Saya malu, lirih Rangga seraya tertunduk. Ernia menahan geli di perutnya saat pria itu wajahnya memerah sebab menahan malu. Ingin sekali dia tertawa, tapi dia tahan sebisa mungkin. Sebab dia juga jengkel rasanya. Bapak hanya ingin ngomongin itu ke saya. Tanya Ernia sekali lagi. Iya, sahut Rangga seraya mengangkat wajahnya dan menatap lekat Ernia. Ernia menepuk keningnya lantas berdiri dari duduknya. Baiklah, kalau begitu saya permisi Pak. Terima kasih atas undangannya. Tapi Bu Ernia. Ada lagi. Boleh saya kenal Ibu lebih jauh? Aku Nyakini. Ernia sekali lagi mengerutkan keningnya menatap semakin lekat wajah pria tampan di hadapannya itu. Lantas berkedip-kedip bingung. Maksudnya, aku pengen kenal lebih jauh sama Bu Ernia. Apakah saya boleh berkunjung ke rumah Ibu lain waktu? Aku Rangga dengan sopan dan lebih percaya diri kini. Ernia menarik kedua garis bibirnya tinggi. Dai berbalik badan dan menatap kembali. Pria tampan itu. Saya sangat sibuk Pak. Maaf, bukannya tidak suka. Tapi, saya takut jika Anda berkunjung, saya tidak bisa melayani Anda dengan baik. Maksud saya terlalu sibuk dengan bahan-bahan makanan untuk saya antar ke beberapa perusahaan. Sebab itu, kadang saya tidak ada waktu untuk menjamu tamu saya, jelas Ernia dengan tegas. Kalau begitu saya akan berkunjung, weekend, balas Rangga dengan percaya diri. Justru weekend saya semakin sibuk, Pak. Sebelum saya menerima catering perusahaan-perusahaan, saya hanya menerima catering rumahan. Dan beberapa apartemen saja. Jadi, justru weekend adalah hari tersibuk saya. Sebab mereka kadang memesan lebih. Untuk hari libur mereka, terang Ernia dengan gamblang dan jujur. Rangga mengerutkan keningnya. Pria itu semakin penasaran dengan Ernia. Sejak pertama dia melihat Ernia, dia sudah tertarik dengan kepribadiannya. Padahal, Rangga hanya melihat sekilas hari itu. Kala itu, silahkan, maaf agak terlambat. Trouble sedikit tadi di jalan. Semoga makanannya masih belum terlalu dingin. Rangga sedang bertamu di rumah rekannya di apartemen yang dulu Ernia tempati. Dia terkesima melihat sikap Ernia yang begitu sopan dan rikoh. Dia memperhatikan dari ujung kepala hingga kaki, yang terbungkus rapat tanpa celah. Hanya wajah dan bagian telapak tangan saja yang terlihat. Iya Mbak Ernia, terima kasih banyak. Sekalian saya mau bayar uang sewa apartemen. Kenapa sih Mbak Ernia nggak mau jual saja ini apartemennya? Saya akan bayar 2 kali lipat. Deh, Mbak, bujuk rekan Rangga, Ilyas. Maaf, itu investasi, Mas. Saya punya seorang putra. Kalau kelak dia butuh, bisa dia tempati, sahut Ernia jujur. Yah, padahal saya nyaman banget tinggal di sini, ujar Rangga penuh sesal. Iya terima kasih, tapi maaf saya tidak ingin menjualnya.
Dan, untuk uang sewanya ditransfer saja, Mas. Seperti biasanya, balas Ernia dengan senyuman yang tak luntur dari wajahnya. Membuat Rangga kian terpesona. Oh, baiklah. Terima kasih ya Mbak, sahut Ilyas seraya mengangguk pasti. Iya, terima kasih kembali. Saya permisi dulu, masih banyak yang harus saya antarkan. Ernia pun pamit dan pergi meninggalkan banyak tanya dalam hati Rangga. Woi, melamun saja. Jangan bilang lo tertarik sama tuh cewek. Jendes tuh, goda Ilyas. Seraya menyenggol bahu Rangga yang tak berkedip menatap pintu yang sudah Ilyas tutup rapat-rapat. Rangga tersenyum getir saat mendengar kata jendes. Dia pikir Ernia masih sendiri atau gadis. Ternyata, sudah menjadi single parent. Jandanya Riko dan Aditya, lo tahu dong, siapa Riko dan Aditya? Ujar Ilyas sekali lagi. Oh, Riko. Kenapa mereka berpisah? Antusias Rangga, saat mendengar nama Riko disebut. Kabarnya si perempuan terlibat skandal. Emaknya tuh yang langsung sebar berita begitu. Tapi, dari Rikonya sendiri si anteng. Cuma, memang setelah bercerai hidupnya carut-marut banget. Sempat nikah lagi, kan si Riko itu. Tapi, gagal dan langsung cerai. Padahal nikahnya dia sama dokter, Rossana Anastasia. Kenal nggak lo? Rossana? Kurang paham sih. Nah, kenapa bisa langsung cerai? Nah, itu kabar terheboh. Dokter Ana ternyata sudah tidak bersegel saat Riko nikahin. Hahaha. Gua ngakak pas dengar itu. Kapok lu Riko, akhirnya apes juga, kan? Udah bini. Selingkuh, nikah lagi dapat perawan rasa janda, keke Ilyas dengan wajah puas seolah menyimpan dendam terhadap Riko. Woi, parah lo. Teman sendiri menderita lo malah kegirangan. Tapi, beneran si Ernia itu selingkuh. Itu versi emaknya Riko. Secara semua orang tahu, kalau Nyonya Nenti kan benci banget sama menantunya, itu. Nah, kemarin, baru saja kemarin. Riko baru aja mengunggah foto kebersamaan dia bareng bayinya. Wait, Ilyas penuh semangat membuka ponselnya. Rangga antusias menunggu Ilyas menunjukkan sesuatu. Entah mengapa, pertama kali melihat sosok Ernia hatinya begitu terenyuh. Ada desir tak biasa di dalam dadanya. Hangat dan merambati ke seluruh tubuhnya. Nah, ini captionnya, dia mau balikan lagi sama Ernia. Tapi ditolak, hahaha, ngekek gue, celote Ilyas. Seraya menunjukkan ponselnya, yang tersuguh foto Riko menyapa baby Kinan sangat manis. Iya, sekilas mereka memang mirip. Hidung mancung Kinan terwarisi dari sang ayah. Rangga menatapnya lekat-lekat, lantas mengerutkan keningnya. Ernia apa nggak ngenalin kita, ya? Padahal kita satu kampus, kan dulu. Celetuk. Rangga, seraya menggigit mentimun yang terlihat di box makanan. Lo tahu, kan? Ernia itu cewek terdingin, terkalem, tercuek, tercerdas, yang dekatnya. Cuma sama dosen doang. Gue nggak paham, sih. Cuma inget aja kalau dia dulu satu kampus sama kita. Sahut. Rangga jujur. Daser, terus elo sekarang naksir dia. Mungkin. Lo punya nomor ponselnya nggak? Ilyas menjentikkan jarinya, lantas memberikan nomor ponsel Ernia pada Rangga. Setelah tersimpan, mereka akhirnya makan sembari mengobrol. Lebih tepatnya membahas. Siapa Ernia? Jadi, ini apartemen milik Ernia. Iya, gue pengen beli sebetulnya. Abis nikah gue mau boyong bini gue ke sini. Tapi, malah Ernia nggak mau jual, sahut Ilyas penuh sesal. Cari apartemen lain lah.
Kayak apartemen cuma satu doang, protes Rangga. Ini nyaman banget tahu, makanya gue suka. Tapi lo nggak suka sama yang punya apartemen, kan? Heh, gue udah ditolak sejak kuliah dulu. Lo lupa dari sederet cowok ganteng di kampus. Cuma Riko yang berhasil menggait hati Ernia. Aku Ilyas kesal. Oh, gue nggak tahu. Kan gue dulu kalem, aku Rangga yang sontak mendapat toyoran di kepalanya oleh Ilyas. Lantas mereka tergelak seraya terus menggibah tentang Ernia. Tapi, gimana caranya gue deketin si Ernia, ya? Celetuk Rangga. Lo pesan saja makanan ke dia. Boleh tuh. Tapi, lo kok up to date banget tentang mereka. Calon bini gue kan kerja di perusahaan Riko. Kebetulan banget, kan? Tapi, semua berita itu hanya tersebar versi Riko loh. Gue tahu juga karena pacar gue yang cerita. Nah, kalau dari Ernia, sejak kabar perceraiannya dengan Riko, wanita itu ngilang kayak ditelan bumi. Yah, taulah, Riko siapa? Makanya ini lagi Riko lagi, tiba-tiba di-up foto bareng bayinya. Kena hujat lagi, kan dia? Entahlah, jelas Ilyas panjang kali lebar kali tinggi.